Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, Bapak Guru. Selamat pagi anak-anak Bapak yang tetap setia berdiam diri di rumah, yang walaupun mungkin saat-saat ini sangat membosankan. Apa kabar kita semua anak-anak? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Anak-anak Bapak, kurang lebih sudah 2 minggu kita belajar di rumah. Ada banyak hal yang sangat Bapak rindukan dari kalian. Akan tetapi semuanya itu kita bisa lupakan dulu pada saat ini. Karena hal terbaik yang akan kita lakukan saat ini adalah tetap berdiam diri di rumah. Stay home for physical distancing. Jaga jarak satu sama lain. Jaga kesehatanmu anak-anak. Banyaklah makan buah dan sayur supaya tubuh kita kuat untuk menahan serangan virus COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia. Ingat, jam 10 kita berjemur sebagai penambah vitamin untuk tubuh kita. Anak-anak Bapak, sekarang mari kita buka buku kita tema H. Tema H. Pembelajaran kita saat ini lingkungan sahabat kita dengan subtema manusia dan lingkungan. Anak-anak, mari buka bukunya, ayo. Semua ada di depan Bapak, ayo. Buku tema H. Sudah anak-anak? Sudah diambil bukunya? Oke. Topik pembelajaran kita dalam kesempatan ini adalah pentingnya siklus air bagi makhluk hidup. Anak-anak, kita tahu bahwa semua makhluk hidup tentu membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Dan bumi kita selalu siap menyediakan air itu, karena ada siklus air. Lalu, apa rupanya pengertian daripada siklus air itu anak-anak? Anak-anak, siklus air atau disebut dengan hidrologi adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kemudian kembali ke permukaan bumi. Sekali lagi anak-anak, siklus air atau yang disebut dengan hidrologi adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah terputus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, anak-anak, siklus air ini pun bisa terjadi melalui beberapa tahapan. Anak-anak, tahapan yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi ini disebut juga dengan penguapan. Tahapan evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan berubah menjadi gas. Lalu kita belajar dalam penguapan pelajaran kita sebelumnya. Lalu tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah kondensasi atau pendinginan. Tahapan kondensasi adalah merupakan kebalikan daripada tahapan evaporasi, di mana tahapan ini ketika uap didinginkan menjadi cair, dan uap air yang ada di udara yang terkondensasi secara alami pada permukaan yang dingin disebut dengan embun. Tiap hari, tiap pagi kita bisa melihat itu di daun-daunan anak-anak. Tahapan yang ketiga anak, hujan. Hujan atau previsitasi. Tahapan previsitasi adalah turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang bisa berupa hujan, bisa juga berupa kabut, bisa juga berupa embun, bisa juga berupa salju, bahkan hujan es. Anak-anak, demikianlah tahapan yang bisa kita lihat pada pembelajaran ini. Lalu anak-anak, apa manfaat daripada siklus air ini dalam kehidupan makhluk hidup sehari-hari? Nah, anak-anak Bapak, ada 4 yang menjadi manfaat terjadinya siklus air di dalam kehidupan manusia. Manfaat yang pertama,
air hujan yang meresap ke dalam tanah akan tersimpan, sehingga akan memberikan cadangan air bagi makhluk hidup. Nah, anak-anak, sekarang kita tahu begitu besarnya manfaat melestarikan hutan kita. Karena air hujan yang jatuh ke bumi tidak akan meresap kalau tidak akar-akar pohon yang akan menahan air hujan tersebut. Karena akar-akar pohon tersebutlah sehingga air akan dapat tersimpan dalam tanah yang membentuk kolom-kolom air ataupun sumur-sumur air. Anak-anak, manfaat yang kedua, air hujan yang mengalir akan memenuhi sungai-sungai dan memenuhi danau yang sangat berguna untuk aktivitas manusia dan hewan-hewan. Anak-anak, di kelas 4 kita sudah panjang lebar membicarakan tentang manfaat sungai dan manfaat danau. Demikian juga manfaat air bagi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lain. Lalu manfaat yang ketiga, air dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Anak-anak Bapak yakin bahwa kita semuanya sudah mengerti apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan memasak makanannya sendiri yang menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Dan karbohidrat itulah yang akan menjadi nutrisi bagi tumbuhan itu sendiri. Sedangkan oksigen akan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Nah, anak-anak, manfaat yang terakhir, yaitu manfaat yang keempat, bahwa siklus air itu akan menjadi kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Anak-anak Bapak, itulah 4 manfaat siklus air di dalam kehidupan manusia. Untuk itu anak-anak, mari kita sama-sama menjaga bumi kita, lestarikan hutan kita, supaya air itu semakin lestari dan kita tidak kehilangan air bersih di muka bumi ini. Anak-anak Bapak, demikianlah penjelasan video singkat Bapak pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan semangat terus.